Oke, saya record juga. Oke, Berarti Ya, ini so. mirip, oke. Eh, berarti ini mirip kayak oke. metode MPC itu. Apa Nggi? Ada yang MPC itu. Nah, pada dasarnya beberapa framework sekarang menerapkan itu karena eh, software arsitektur itu sebetulnya juga secara itu adalah konsep yang akan digunakan oleh banyak framework sebagai konsep juga bagaimana mereka mengatur atau bagaimana mereka mengembangkan framework mereka sendiri. Apa yang menerapkannya Laravel menerapkannya, terus juga CI menerapkannya. Apa juga hampir semua yang sekarang ini framework-framework terbaru nih menggunakan prinsip-prinsip dari software arsitektur. Mereka memisahkan mana presentation layer, business layer, presentation layer, database layer. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana untuk Flutter. Menurut saya tidak menggunakan itu. Hanya di beberapa framework yang untuk berbasis website itu sudah banyak yang menerapkannya, termasuk Y framework juga. Nah, so I'm gonna start to try ya. Jadi pertama kalau kita imajinasikan ya, kalau kita bayangkan bagaimana tahapannya, misalkan nih presentation layer itu ketika ada user yang melakukan login, mereka masukkan username password. Nah, komponen-komponen ini adalah tombol seperti button, input fields, itu adalah komponen-komponen yang ada di sini. Kemudian ketika itu diisi, kemudian dikirim, diklik maksudnya kirim, disubmit, kemudian nanti business layer akan mengecek fungsi mana yang terpanggil. Ya, dan disitulah komponen-komponen itu ada di sini. Komponen-komponen dari fungsi-fungsi yang terpanggil melalui presentation layer. Nah, kemudian di business layer ini mengecek lagi ke persistensi layer. Ada nggak yang fungsi yang berkaitan sama data yang udah disiapkan persistensi layer? Dicek, ternyata ada, dan ternyata barulah diambil datanya ke database layer melalui persistensi layer, dibalikkan melalui persistensi layer, kembali bisnis ke bisnis layer, dan terakhir ditampilkan ke presentation layer sebagai bentuk pesan apakah dia sukses ataupun gagal untuk login. Nah, itu sederhananya. So, kita coba untuk membuat simulasi sederhananya kali ya. Oke, saya akan mulai dari bikin database. Yang pasti kita akan memulai yang namanya tahapan pemrograman. Ya, of course you need a database as the model of your data architecture. Jadi kalau kita membuat software yang menggunakan arsitektur ini, artinya memang program yang sudah kompleks, yang sudah menerapkan data. Kalau dia hanya sekedar aplikasi statis, I don't think so. Kayaknya kita nggak terlalu membutuhkan itu. Kita nggak terlalu membutuhkan prinsip ini. Oke. Oke, first one I wanted to make a database as the apa ya namanya ya? Sampel DB. Oke, saya sudah membuat database. Nah, saya akan memulai dari prinsip yang paling dasar, itu adalah database layer. Kayaknya saya lebih baik pakai ini ya. Teman-teman lebih baik saya pakai ini ya, pakai Heidi ya. Oke. Nah, ini Hafiz juga ada di sini. Ini penting untuk eh, apa namanya, database administrator. Dari sekarang udah terbiasa menggunakan command line. Oke. Jadi saya sudah membuat database dengan nama simple DB, tapi isinya masih kosong. So I wanna make a tabel, create tabel misalkan siswa lah. ID. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah harus dalam setiap tabel itu ada primary key-nya atau tidak? Ada yang bisa jawab tidak? Tidak. Tidak, Tidak. tidak harus. Tapi kalau misalnya Suaranya Nggi. eh, enggak sih, enggak harus. Tapi kalau misalnya table itu menjadi apa lah istilahnya, untuk
pemanggilan ke table lainnya itu wajib, tapi Oke. nggak harus sih. Coba saya coba ya, hapus ya. Oh, yang ini Iya. Maksudnya saya tidak wajib sih, tidak karena kenapa? karena karena kan auto increment itu. Iya. Saya hapus juga sama auto increment-nya ya. Kita run ya. Hmm, Oke. bisa sih kalau nggak primary key. Oke. Is success. Oke, sukses ya. Ngeri. Oke. Berarti kita bisa menggunakan primary key itu iya atau tidak. Hanya kelemahannya ketika kita tidak menggunakan primary key, kita harus melakukan pengecekan manual terhadap kode yang duplikat. Nah, itu kelemahannya. Dan kita nggak bisa menggunakan auto increment tanpa menggunakan primary key. Oke, saya tambahkan dulu primary key-nya di sini. Caranya gimana ya? Saya lupa. Klik Aduh. kanan, klik kanan, Klik kanan di sini nggih. ya. Create index, oh ya. Primary key and then defaultnya auto increment. Oke, saya butuhkan. Nah, sekarang mungkin teman-teman nanya, Belum itu. teman-teman ada yang nanya, kenapa di dalam tabel siswa ini saya harus menambahkan ID, sedangkan sudah ada NIS yang sebagai unique key-nya. Ini pun harus unik ini. Eh, ini harus unik. Kalau menurut saya Hmm. sih, Kenapa? kadang kan kalau misalnya NIS itu ada yang apa istilahnya, udah pernah apa ya, ke ke ke, ke apa fill in atau di input lah gitu, nanti bakalan apa namanya, apa istilahnya, double gitu, ada kan pemberitahuan di database itu. Tapi kalau ID kan dia tetap apa namanya, Hmm. mana yang kosong tuh lanjut terus, misalnya satu. Oke, salah satu alasannya biar ada pengurutan otomatis. Selain itu juga sebetulnya berkaitan sama performance. Ketika ingin mengembangkan database yang skala besar suatu saat ya, apalagi misalkan berkaitan sama data yang perubahannya cepat dan terus bertambah. Nah, fungsi ID itu penting untuk menjadi pil kunci untuk melakukan operasi-operasi utama, entah itu update, entah itu delete. Nah, kenapa tidak menggunakan NIS? NIS itu menggunakan parchar dia misalkan di sini. Kalau dia menggunakan in, kita tidak tahu persis misalkan NIS kalau dia udah 10 karakter itu tidak pas menggunakan parchar. Nah, tapi kalau 5 mungkin masih mending. Nah, keberadaan ID ini untuk performa tuh jauh lebih baik ketimbang kita melakukan operasi menggunakan parchar, tipe data parchar. Dan itulah kenapa saya selalu biasanya membuat satu build khusus untuk sebagai pengganti dari build utama gitu ya, yang saya jadikan sebagai untuk patokan untuk operasi-operasi utama. Nah, dan ini akan auto increment. Saya pastikan menggunakan auto increment. Jadi saya tidak perlu pikirkan bagaimana saya mengisinya nanti. Dan kedua, selain primary ada satu lagi jenis dari key yang bisa kita gunakan yaitu unique. Itu sama dengan primary key, dia akan mencegah duplikasi terhadap data yang sama. Oke. Jadi itu ya. Unique key itu beda ya. Kalau yang hijau tuh foreign key. Beda lagi, primary key, foreign key beda. Tapi kalau ini persis sama seperti primary key. Dia tapi saya gunakannya di sini di apa namanya, di parchar. Setahu saya primary key tidak bisa digunakan di parchar ya. Ya. Nah, dia digunakan di parchar untuk mencegah duplikasi. Oh, iya. Sama. Pantes. Oke, kita coba misalkan ya. Kita coba insert. Nah, kenapa saya bilang
Kenapa saya bilang setelah menggunakan ID itu pun saya tidak perlu kepikiran untuk bagian mengisinya, karena cukup ketika kita memberikan nilai, kita hanya cukup menuliskan di sini nol, nol saja. Nah, terus misalkan nilainya, nis-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini ya, saya insert ya. Oke. Saya tampilkan. Oke, masuk. Sekarang saya mau tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi dengan perintah ini. Coba saya mau cek apakah ditolak dengan nis-nya sama. Nah, ditolak kan? Nah, iya. jadi kita tidak perlu menggunakan primary key di dalam nis itu lagi. Jadi dia juga nggak bisa double primary key, itu yang mesti teman-teman tahu. Primary key itu nggak bisa double dalam satu file. Yang ada itu satu primary key, satunya foreign key. Nah, foreign key itu nanti kita akan coba bahas di semoga nih kesempatan nanti setelah ini. Nah, jadi itu untuk mencegah duplikasi juga, sama seperti primary key. Oke, nah itu contoh penggunaannya. Nah, sekarang kita udah punya tabel siswa dengan 2 data sebagai sampel, dan sedikit tidak kita sudah menyelesaikan atau masuk ke bagian yang kita sebut sebagai data access layer ya. Nggak apa-apa sampai sini saja, tidak perlu membuat prosedur, tidak perlu membuat trigger. Tapi kalau kebutuhannya ke depan ada, teman-teman bisa kembangkan itu di sisi ini. Oke, baik. Boleh aku nanya? Silakan. Bisa nggak di satu tabel itu ada 3 key, misalkan ada primary, ada unique, sama foreign? Bisa, kalau itu jelas bisa dia. Oke, kita akan coba kalau begitu ya. Kita akan coba. Berarti apa yang perlu saya tambahkan di sini? Des tabel. Apa yang saya perlu tambahkan ya? Apa satu lagi ya, pil yang perlu saya tambahkan? Kalau gitu saya tambah ini aja lah. Berkaitan. Ada salah. Berkaitan sama kelas aja lah ya, kode kelas berarti di sini ya. Ya, Kode kelas. Nah, ini berarti nanti ada tabel kelas yang terhubung ke sini. Add kelas, dan saya akan menggunakan in dengan ukuran 5 atau varchar aja, varchar. Nah, dan saya tidak bisa di sini menambahkan primary key karena primary key-nya sudah ada. Nah, tabel primary key. Sebentar saya lupa untuk Kayaknya harus dibuat table kelas dulu. ya, enggak harus Gi. Ini kan saya hanya nambah pil ini. Oh, iya kalau menghubungkan. Oh iya. Itu foreign key. Betul. Saya harus tambahkan tabelnya dulu. Create tabel kelas ya. Saya tambahkan kelas. Nah, kecuali kalau kelas ini isinya kan cuma sedikit. Jadi saya tidak perlu menggunakan ID di sini. Saya langsung aja kode kelas. Sebentar, varchar itu bisakah ya di dalam primary itu bisakah di dalam varchar? Kita coba. Kemudian nama kelas, varcharnya kita pakai 50. Kode kelas varchar, oke, kita testing. Oke, aman, berarti bisa. I'm so sorry. Oke, bisa. Sekarang saya mau hubungkan ke dalam tabel siswa. Alter tabel siswa. Add kode kelas. Dan ini harus sama ya. Tipe data yang digunakan dan size-nya juga harus sama. Add kode kelas. Foreign key.
person ID, oke. Kode kelas, references, kelas, kode kelas, testing. You have 2 error in. Di manakah letak add? Foreign key. Ada yang bisa lihat kan errornya di mana, teman-teman? Oh, nih. Oh, bukan. Nah, itu Urusan pada kelas. Coba gini lah. Saya bikin dulu anunya, kolomnya dulu. Oke, saya cetek kolomnya dulu. Oke, kode kelas sudah ada. Harus add foreign key student tabel siswa, add foreign key, kode kelas, reference, semoga bisa. Oke, bisa ya. Oke, jadi pertanyaan yang tadi, mantap. pertanyaan yang tadi itu bisa. Sekarang kita ceknya di Heidi aja. Nah, ini kelihatan ya. Saya nggak bisa ngezoom in ya. Ini tapi kelihatan ya. Udah bisa Di dalam satu tabel ada 3 key sekaligus. Nah, ini. Teman-teman masih lengkap ya? Habis. Halo, Bro. Habis? Oke. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke sebentar, saya ingin perbaiki datanya dulu. Nah, kenapa sekarang saya akhirnya harus menjelaskan juga ketika kita sudah membuat foreign key. Nah, dan kemudian kita ingin menambahkan dan kemudian mengedit ataupun menghapus data, itu tidak boleh sembarang. Jadi kalau kita misalkan ingin menambah data siswa dan menambahkan kode kelas nanti, sedangkan tabel kelasnya ini adalah kosong, itu pasti akan ditolak. Kita coba insert, saya tambahkan kode kelasnya, kode kelas 001. Suryawangi. Saya rubah ini juga. Oke, karena kita sudah sekarang punya 5 kolom, jadi pastikan 5 ini sudah disesuaikan dengan isiannya. 3, 4, 5. Kita center. Akan ditolak. Nah, cannot add or update childs row foreign key constraint file. Jadi ketika dia sudah tersambung menggunakan foreign key, jadi datanya itu harus sama. Datanya itu harus terintegrasi, datanya itu harus terhubung, nggak boleh sembarang. Oleh karena itu, jadi untuk menambahkan datanya ini kita harus menambahkan dari kelas dulu. Jadi kode kelasnya tadi 001 kelas MIPA lah. Oke, sekarang saya coba lagi 001, kita coba ya, bisa apa tidak. Nah, bisa. Nah,
Oke, nah bisa. Sekarang kita pun bisa mengedit data-data yang kosong tadi. Nah, dia kan otomatis terisi di sini, terpanggil datanya. Nah, itu kerennya kalau kita udah pakai foreign key. Nah, sejauh ini jelas ya? Sangat jelas. Oke. Kalau begitu kita sudah menyelesaikan tentang database database layer atau data access layer. Sekarang kita kayaknya coba masuk ke dalam persistency layer. Oke, persistency layer ini kita akan menghubungkan website kita atau program atau software kita dengan database yang sudah kita kembangkan. Dan pada kesempatan ini saya akan menggunakan CI mungkin sebagai partner testing kita, dan saya akan menggunakan CI versi 3 dulu. Saya belum terlalu memahami CI 4. Oke. Saya cek siapa aja di sini. Oke. Habis tidak ada di sini ya. Habis Wibu. Keluar dia tadi kayaknya koneksinya. Sudah lama ininya disconnect-nya. Masuk Ya. diantar, keluar dia lagi, masuk lagi gitu dari tadi. Oke. Tuh. Masuk ya. Oke. Oke nih, Apis kalian juga teman-teman dan yang sedang memulai CI ya, kita mulai dari CI. Downloadnya di sini. Itu CI4 sih. Saya pakai CI 3, tidak. Makanya itu CI4 sudah download itu kayaknya. Ini CI 3 saya download nih. Oke. Oh iya. Nah, oke, saya akan pindahkan ke sini sebagai sampel. Wendri, gimana cara kita biar gitu caranya ngopi di Windows? Nah, oke. Setelah ini kita sudah ada nih. Kita sudah ada program CI-nya yang saya sudah taruh di sini. Ini tidak digunakan lagi. Nah, ini CI 3 ya. CI 3.1 yang saya gunakan. Nah, sekarang saya coba panggil dulu websitenya. Localhost sample web ya. Oke. Nah, selamat datang. Kita udah nyampe di sini. Selamat datang. Memang tampilan defaultnya begini sih. Nah, kita sedang mencoba sekarang menuntaskan atau masuk ke dalam persistency layer dan business layer sekaligus. Karena terkadang ini menjadi satu kesatuan. Di mana ya? Saya lihat di sini penjelasannya waktu itu. Nah, seringkali in the some case business layer and persistency layer are combined into the single business layer. Nah, biasanya dia menjadi satu biasanya. Nah, tapi di CI itu syukurnya kita bisa memisahkannya. Karena persistency layer ini kita anggap sebagai model dan business layer ini kita anggap sebagai controller. Dan persistency layer ini kita anggap sebagai view-nya sendiri. Oke. Aduh, salah. Saya dari sini. Ini untuk penjelasan layar yang di CI ya, yang masuk ke CI. Iya, kita masuk ke CI. Nah, ini kan kita sudah menginstal CI di lokal kita, dan sekarang saya ingin membuktikan ini tentang persistence layer dan business layer. Oke, pertama saya ingin hubungkan dulu ke database. Tadi kita udah punya database yang kita beri nama sebagai SampleDB, dan di sini usernya adalah root. Saya testing, run. Oke, belum ada pengaruh karena memang tidak kita panggil interaksi yang berkaitan sama database-nya. Nah, tapi setahu saya kita harus panggil dulu di load-nya ya. Di mana dia, Anggi? Di package, di library, driver, helper. Dia di sini, di library. Ini ada keterangannya. Oke. Pertama kita aktifkan dulu database. Tolong jelasin nih kenapa Oke. taruh di situ. Jangan dulu lah. kenapa Jangan dulu saya ini kan ya.
Jangan dulu saya aktifkan ya. Langsung saya coba buat controller aja langsung kalau begitu. Atau dari model aja. Aduh. Nah, rincikan dah Yi, anggap kita kita ini tolol kontrol itu buat apa Iya, gitu. baik-baik. Jadi, oh iya, bagi teman-teman yang baru memulai menggunakan CI, jadi CI itu adalah framework berbasis web yang menggunakan pondasi kodenya itu adalah PHP. Nah, di dalam CI itu dia sudah menerapkan tiga prinsip dasar pembagian apa ya aktivitas dan file-file dari program. Pertama adalah yang wajib kita tahu itu adalah pertama model, dan kedua itu adalah controller, dan terakhir adalah view. Model adalah bagian yang dikhususkan untuk interaksi dengan database. Controller dikhususkan untuk menghubungkan antara model dengan bagian view-nya atau presentation layer-nya, dan view-nya sendiri adalah halaman yang dikhususkan untuk masalah tampilan untuk user atau end usernya begitu. Nah, jadi saya akan coba dari model dulu. Model model siswa. Model siswa. Kelas siswa extend CI model. Saya lupa tahu PHP-nya lupa. Oke, wajib ya kalau PHP gini ya, buka kurungnya. Oke, jadi saya buat kelas publik kelas atau apa ya? Publik kelas siswa extend CI model kalau saya tidak salah. CI model kalau saya tidak salah, semoga saya tidak salah. Model. Oke, kita lihat extend CI model. Oke. Tidak ada ininya, tidak ada kurang ke awal. Nah, sekarang saya buat buat variabel untuk tabelnya, public tabel. Nah, maksudnya ya teman-teman kan pasti nanti belajar tentang environment dari variabel ya. Ada yang public, ada yang protected, ada yang private, ada yang package kalau saya tidak salah. Nah, public ini adalah jenis environment dari variabel yang bisa diakses dari semua kelas. Nah, di sini saya buat dengan nama siswa, kemudian untuk ID-nya. Suara Sida kecil kalau ini, suaranya lebih. Apakah itu yang dinamakan global scope? Iya, ini yang disebut ya variabel berdasarkan scope-nya. Yang public ini adalah global scope. Dan protected itu biasanya digunakan, dia juga hampir sama dengan global scope, tapi dia kalau saya tidak salah dia tidak bisa diakses melalui lintas paket. Kenapa? Function. Enggak, lintas paket. Jadi misalkan kalau kita buat apa namanya, gimana ya sejelasinnya ya, protected variable scope, dia hampir sama dengan only by the subclass in order if any class within the packet of the protected member. Nah, tapi saya memang tidak pernah pakai itu di dalam PHP, tapi saya pernah pakai itu di dalam Eclipse. Protected itu ketika kita misalkan membuat paket-paket, dan di dalam paket-paket itu nanti ada kelas-kelas sendiri. Nah, dia itu hanya bisa diakses di dalam satu paketnya itu melalui subkelas yang ada atau member dari kelas yang itu saja. Itu nggih, kurang lebihnya mungkin sudah bisa cek nanti ya. Oke. Kayak block scope. Kenapa? Kayak block scope itu yang satu blok doang. Enggak tahu, enggak ngerti gimana. Block scope itu kan yang cuman yang di dalam, misalnya nih
Mm-mm. di apa namanya, di private key itu ada function. Nah, function di dalam function itu aja yang cuman bisa diakses di sana. Hmm. Nah, saya nggak tahu gitu. Ntar kita riset ya. Saya lanjutkan dulu ini. Oke, sekarang setelah saya membuat tabel dengan ID, jadi apa fungsinya kedua variabel nih? Pertama, saya ingin mengakses tabel siswa melalui model yang sudah saya buat dengan nama M siswa. Nah, jadi ketika ada 10 tabel misalkan, nanti kita akan buat 10 model di sini, tergantung kebutuhan. Tapi biasanya begitu. Dan di setiap model itu biasanya ada dua variabel public atau variabel utama yang kita buat, satu untuk merujuk ke tabelnya, satu ID ini adalah yang kita sebut sebagai ID utama dalam tabel tersebut. Nah, di kesempatan ini kita menggunakan ID sebagai ID utamanya. Nah, kemudian oke, kita coba untuk mengakses. Ini kita sudah buat, ini sekarang kita buat function untuk mengakses data atau memanggil data atau retrieving data from the database. So just try to return this db, kemudian kalau saya tidak salah seperti ini, this table. Nah, ini contoh untuk mengembalikan data menggunakan query builder. Ini yang kita sebut sebagai query builder. Kalau manualnya kita akan menggunakan perintah select kan, harusnya begini kan, select from siswa gitu kan. Nah, tapi karena di dalam C itu dia sudah menyediakan query builder, sehingga kita hanya tinggal menggunakan infrastruktur itu aja. Nah, contoh ini misalkan saya akan menggunakan untuk mengakses atau mengambil data keseluruhan yang ada pada tabel siswa. Nah, setelah saya buat ini, selanjutnya saya butuh controller. Saya butuh controller yang bisa menerjemahkan data yang saya ambil ke dalam halaman yang saya bisa lihat. Karena kalau ini saya nggak bisa gunakan, saya nggak bisa mengakses model ini secara langsung tanpa menggunakan controller. Saya tidak bisa mengaksesnya di sini bilang M siswa, nggak bisa di sini. Nah, saya tidak bisa karena dia membutuhkan bantuan controller untuk memanggil data itu dan kemudian kita bisa tampilkan. Nah, misalkan saya di sini bikin satu lagi controller dengan nama siswa. Nah, dan sama kita buat kelas siswa, kita extend dari CI controllernya. Nah, sekali lagi controller ini kita umpamakan sebagai business layernya. Nah, kemudian kita perlu load sebetulnya di sini public function construct apa ya di sini? Apakah begini super construct? Controller CI. Mana construct parent construct. Nah, sekarang saya jelaskan apa fungsi parent construct ini. Jadi ketika teman-teman memulai membangun kelas ya, di dalam bahasa pemrograman apapun sebetulnya akan ada satu bagian yang dijadikan sebagai acuan setiap pemanggilan kelas, setiap dipanggil kelas itu. Misalkan kita punya banyak fungsi, 10 fungsi di sini. Nah, terus kita bertanya, mana yang pertama dipanggil? Apakah berdasarkan urutannya di sini kita 1, 2, 3, kemudian nomor 1 aja dipanggil? Tidak. Jadi kalau di dalam CI kode igniter,
di dalam kelas controller kita membuat satu function sebagai construct-nya. Construct itu kerangkanya ya, kerangka dasarnya yang akan dipanggil ketika setiap kali controller atau kelas itu terpanggil. Ini yang pertama dipanggil. Nah, dan pada kesempatan ini kita mau memanggil, karena ini yang pertama dipanggil, berarti yang pertama kita harus panggil itu adalah model dari siswa ini. Nah, kalau kita tidak panggil dia, ini tidak akan dikenali juga. Fungsi yang di dalamnya termasuk juga variabel tidak akan dikenali juga. Nah, kita panggil seperti ini. Nah, setelah kita panggil, nah sekarang kita bisa buat public function index. Nah, sama halnya dengan construct. Perbedaannya, construct ini diajukan sebagai inisialisasi, apakah itu variabel, metode, apakah itu function, atau mungkin beberapa plugin yang dibutuhkan. Tapi kalau index ini dia merujuk ke URL yang akan dipanggil saat controller itu dipanggil juga. Nah, kalau ini perbedaannya, kalau yang ini digunakan untuk sebagai URL-nya, tapi kalau yang ini sebagai inisialisasi aja. Nah, semoga jelas ya. Saya boleh menjelaskan. Nanti kalau nggak jelas tanya lagi. Oke, jadi kita coba sekarang. Kita sudah panggil di sini. Kita udah load modelnya. Load model M siswa ini ke dalam controller. Sekarang kita mau gunakan. Cara menggunakannya adalah tinggal data, kemudian kalau saya tidak salah this, kemudian modelnya panggil, kemudian nah get data, betul tidak get data, salah tulisannya, get data. Nah, alhamdulillah. Nah, dan kemudian kita panggil view-nya di sini this, atau ini aja, langsung aja echo dulu. Kita coba print aja langsung. Kita coba print datanya. Oke, sekarang saya mau coba untuk mengakses controller siswa secara langsung, karena kita udah punya controller dan kita udah punya modelnya. Apakah bisa? Saya akan panggil di sini. Oke, tidak terdeteksi. Kenapa, Nggi? Bantuin saya, Nggi. Anggi. Sebentar, saya cek. Ini sudah. Oh, kok sepi ini? Kok sepi? Oke. Berarti Indo kan ya. Cek semuanya masih aman kayak. Cek. Oke. Halo guys. Oke. Jadi sebetulnya error kayak gini teman-teman akan pertemukan pertama kali juga ketika teman-teman tidak memiliki HT akses juga ya. Nah, cek HT akses sudah. Selain itu, oke, kita cek HT akses sudah ada. Sekarang kita lihat di auto load URL-nya. URL-nya udah di load atau belum? Nah, karena kita sudah menggunakan URL di sini, kita harus memanggilnya. Nah, di dalam CI itu dia sudah dibagi-bagi beberapa untuk pengaktifan fungsi, pengaktifan library-nya itu ada di dalam config dan di bagian auto load. Saya coba aktifkan. Database ya. URL-nya ada di URL ini, di array, di helper URL. Coba saya tes lagi. Oke, masih ibu seru. Oke, coba saya aktifkan di root melalui rootnya.
Saya panggil langsung controllernya. Apakah sama juga? Nah, ternyata tidak. Object database query cannot be converted to string. Oke. Nah, setidaknya adalah error yang bisa kita lihat daripada pesan 404. Nah, kenapa setelah saya ubah ini ke default controller dia bisa? Anggi bisa bantu jawab, Anggi? Yang bagian apa? Hah? Yang apa? Alah, Halo, kenapa apa katanya? kenapa setelah saya ubah di default controller di sini menjadi siswa ini bisa diakses? Ini bisa diakses loh. Coba saya ini ya. Saya tutup dulu, jangan pakai database ya. Aku siswa. Nah, kenapa bisa? Padahal tadi saat saya menggunakan root dan di sini menggunakan welcome, dia tidak bisa diakses. Dia tidak bisa diakses siswa. Kenapa bisa begini, Gi? Gi? Kenapa, Gi? Tes. Kenapa? Jelas? Ya, Kenapa nggak bisa diakses? em, Oke. Se- Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya ubah menjadi default controller dan ternyata dia bisa diakses melalui root. Nah, kayaknya ada yang saya ada yang tertinggal kodenya yang saya tidak bisa masukkan, yang saya lupa tambahkan di sini, atau mungkin ada hal yang lain. Tapi saya di sini mencoba jalan pintasnya, yaitu dengan menjadikannya sebagai controller default, yang dimana ketika link utama dari website itu diakses, dia akan controller atau kelas yang terpanggil pertama kali. Nah, seperti ini. oh mungkin tadi karena kan biasanya karena HT akses itu nggak diaktifkan, otomatis dia kan index.php terus baru controller gitu. Pinter. Coba ya, kita coba sekali lagi ya. Kayaknya pas itu. Ya. Biasanya dia gini. Index.php terus kemudian siswa. Cerdas emang. Berarti dia bisa diakses. Hanya karena kita URL-nya salah. Oke, berarti kita harus ubah dia nanti melalui ini. Saya lupa bagaimana kodenya dalam HT akses ini, tapi bisa kita ubah agar tidak perlu ada index.php ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dengan sistem yang ini. Oke, sekarang kita udah bisa mengakses controller sejauh ini. Oke, teman-teman, bisa lihat kan? Bisa. Ben, Apis, Bisa. Halo oke, guys, besok pada Halo, halo. oke. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan untuk yang ngedit paling leben ya. jadi Hai, jadi ini cu, nih aku Jadi saya lanjutkan. Kita sudah database access layer, kita udah bisa membuat database, kemudian kita udah bisa konekkan ke dalam CI kita. Sekarang kita mau tes di persistensi layer dan di base layer ini apakah sudah bisa tampil juga data yang kita pernah buat sebelumnya. Oke, saya masuk ke bagian controller siswa lagi. Saya hapus. Nah, ini saya tampilkan. Saya print, tampilkan datanya. Error CI MySQL results could be converted string. Errornya ada di controller line 15. Nah, itu serunya kita pakai framework. Ketika ada error, kita diberitahu line berapa, kemudian juga apa keterangan errornya, ini dengan mudah ini kita cari. Kalau saya lihat ini errornya karena saya tidak memberikan hasil konversi dari MySQL query yang saya lakukan melalui query buildernya dalam bentuk string. Jadi ini harus dikonversi dulu menjadi string. Nah, caranya apa? Saya di sini akan memanggilnya menggunakan row array. Nah, sebentar saya akan jelaskan, ada row array dan ada results. Saya coba
Apakah bisa? Masih belum. Array to string. Nah, ini kelemahannya karena saya menggunakan print. Coba saya menggunakan print R. Nah, tampil kan? Kita tadinya punya kok satu data yang tampil ya. Nah, kok satu data yang tampil ya, Enggi? Kenapa, Enggi? Padahal di dalamnya tadi kita punya 3. Karena row, kalau row itu Nah. satu line. Cerdas. Oh, pintar. Jadi memang karena kita menggunakan row array yang hanya akan mengeluarkan single data. Coba kita menggunakan result. Dia akan mengeluarkan array sekaligus juga mengeluarkan semua data yang kita punya. Nah, ini kita udah punya nih. Oke. Kita udah bisa menampilkan data sesuai dari data ini. Memang tidak terbaca aja kelihatannya. Nah, tapi setidaknya udah bisa tampil atas nama Abdika, Agi, dan habis. Nah, kita berarti sudah bisa menyelesaikan apa yang disebut sebagai persistency layer. Kita sudah membuat modelnya, ternyata modelnya sudah terhubung ke database, dan di business layer pun kita udah bisa memanggil model yang kita buat di persistency layer dan bisa kita tampilkan meskipun dalam bentuk output sederhana. Nah, sekarang bagian pentingnya adalah presentation layer. Presentation layer ini bisa tidak menampilkan data yang kita keluarkan seperti ini yang bisa terbaca oleh end user. Karena mungkin kita aja yang bisa baca, tapi orang yang menggunakan sistem kita nggak akan bisa baca sistem maksud dari data ini. Nah, kita perlu membuatnya, kita perlu buat satu view. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai analoginya adalah view ini kita umpamakan sebagai presentation layer. Nah, saya buat di sini p siswa.php. Oke. Kita langsung aja for each datanya. Berarti di sini saya harus kirim datanya. This load view-nya adalah view siswa, kemudian kita kirim datanya. Nah, apa maksud baris kedua ini yang saya buat di dalam method public function index? Jadi pertama kita udah mengambil data melalui model siswa yang kemudian kita simpan dalam variabel data. Nah, kemudian kita mau kirim ke dalam sini, ke dalam view yang kita sudah buat baru saja, namanya p siswa. Nah, jadi kita harus mengeload pertama view-nya. Apa nama view-nya? Kemudian adalah memberikan atau menyisipkan nilai dari variabel data ini ke dalam proses pemanggilan view itu sendiri. Nah, setelah itu kita umpamakan di sini nanti datanya masuk ke sini. Nah, terus kemudian tadi data kita for each itu maksudnya karena dia array, dalam bentuk array, jadi dia harus dipanggil menggunakan proses looping karena dia itu ada lebih dari satu dan kita harus mengeceknya baris per baris. Nah, kemudian kita coba echo ya, kemudian data, kemudian kita panggil misalkan nama dulu. Oke, kita coba ya apakah bisa atau tidak. Oke, undefined variable data. Data variable data tidak masuk ke sini, melalui ini tidak masuk. Kenapa nih, Mungkin karena enggak jangan sama itu yang data. Suara sudah kecil sekali. Mungkin itu Erwin. Karena namanya sama. Oke, saya ubah ya. Bukan yang di saat itu. Ini. Iya. Itu yang kanan. Apa? Kan tadi data, nah itu. Oh, oke. Berarti saya balikin ya. Oke, jadi row di sini ya. Saya ubah jadi row.
Masih nggih. Undefined variable data nggih. Napa nggih? Oke, kita cek ya. For each data result. Kita testing, kita cek. Apa mungkin saya kemungkinannya ininya di ini betul nggak gini? Load Iya. view-nya nih. Udah. Betul nggak yang saya gunakan? Atau mungkin ada cara lain? Get article, parse row. Nah, betulnya sama aja nih. Data, query, get article, get db, get article, load view. Nah, ini pun sama. Yang saya gunakan sama. Tapi dia tidak terkirim. Coba saya ubah data siswa. Data siswa. URL-nya udah diaktifkan auto load. Udah saya aktifkan. Data siswa, di sini data siswa. Saya refresh, data siswa tidak terbaca, undefined variable p siswa 4. Apakah ada yang tidak lupa? Apa yang kau lupa saya aktifkan? Data siswa, bisnis. Coba ya saya cek ya. Undefined. Passing data. Data post. Oh alah, salah katanya. Kita menggunakan cara ini. Halo. Coba testing ya. Kenapa? Padahal kok bisa sih, sebentar dulu. Kok harus begitu? Oh, Ya kita harus bikin dia jadi array gini. array. Ya, dia harus jadi array gini. Berarti tapi bisa sih sebenarnya pakai objek kan. Itu harus berubah di sana. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi sekarang kita sudah bisa menampilkan nama, dan ini data yang bisa terbaca juga lah oleh end user. Nah, jadi alur yang tadi dari siswa ini, setelah kita ambil datanya menggunakan result. Apa itu result? Jadi data yang sebelumnya kita udah get melalui model di sini, melalui model itu outputnya itu dalam bentuk CI dataset lah ya, saya bilang ya, dalam bentuk dataset yang masih belum bisa dikenali sebagai objek, apakah itu array dan apakah itu string. Nah, jadi dia harus diuraikan lagi menggunakan dua pilihan. Ada yang result dan ada satu lagi yang row array. Nah, tadi kita udah lihat contoh yang row array sebelumnya, tapi dia hanya mengeluarkan satu field. Nah, kapan kita menggunakan row array dan kapan kita menggunakan result? Result itu saat kita mau menggunakan menampilkan data sekaligus, tidak melalui data spesifik misalkan. Nah, kita menggunakan result. Tapi kalau row array itu bisa kita melakukan pencarian terhadap satu single data, itu menggunakan row array. Dan sebetulnya kita tidak perlu menulisnya di dalam sini, kita bisa langsung tuliskan di dalam sini juga, seperti ini misalkan. Bisa kita lakukan di sini dengan mudah. Tapi kita bisa juga memilih untuk membuatnya di dalam controller kita sendiri. Nah, itu
Jadi untuk menampilkan nama, kemudian sekarang kalau mau menampilkan yang lainnya, misalkan mau menampilkan hmm, ah iya 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 ini kelas ini nih. Ini tahu nggak kita kode ini kan kita nggak ngapal kan ya kode kelas 001 ini nama kelasnya apa. Nah sekarang kalau saya mau tampilkan nama siswa buka kurung kelasnya gimana? Kalau pertanyaan itu misalkan diminta. Nah maka kita akan kembali kalau saya ya cara saya akan kembali dulu ke data bagian database layer atau data access layer dan saya akan membuat view di sini yang fungsinya untuk menghubungkan kode kelas yang ada pada tabel siswa ke dalam tabel kelas yang sudah ada juga kode kelasnya. Misalkan begini, saya ingin menampilkan di sebelah kanannya di sini nama kelasnya. Select from siswa. Yes. Nama kelas. Oke, nah seperti ini. Nah, kenapa saya harus membuat seperti ini? Apakah bisa langsung gitu? Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah bisa langsung seperti ini? Bisa saja, tapi datanya itu tidak akan pasti sama dan itu akan amburadul. Bisa saja kode yang berbeda itu tampil, maaf, nama kelas yang berbeda itu tampil dengan kode yang berbeda, tidak sesuai dengan kodenya. Nah, misalkan saya coba, saya akan ubah datanya di sini. Pertama saya akan tambah satu kelas dulu. K002 IPS. Oke, kita punya dua data untuk kelas. Nah, kalau misalkan saya ubah di sini jadi IPS dan saya menggunakan perintah kode yang terakhir yang kita coba ini tanpa menggunakan perintah where, lihat dia menjadi 6 row, padahal di dalam data siswa kita hanya punya 3 siswa saja. Kita hanya punya 3, tapi waktu ditampilkan dia menjadi 6. Kenapa? Karena dia akan dikalikan pertama dia tampilkan yang siswa itu, kemudian di looping kedua, di looping selanjutnya dia akan cek di kelas dan pertama dia tampilkan yang 3 yang dia dapat pertama dan kemudian seberapa banyak row yang ada di kelas itu yang akan jumlah berapa kali ditampilkannya data dari siswa. Nah, jadi kalau kita menggunakan perintah where, dia akan menampilkan sesuai dengan kodenya. Seperti ini. Nah, jadi saya lanjutkan di sini. Saya akan ubah setelah saya perbaiki di bagian data akses layarnya. Saya akan ubah di bagian sininya. Saya akan membuat view-nya sekarang. Nah, apa itu view? View itu adalah tabel tambahan atau bukan tabel ya. Itu semacam interaksi tambahan yang bisa kita buat di dalam MySQL yang fungsinya hanya untuk menampilkan data, tidak ada operasi selain menampilkan di situ. Create view data siswa kelas ini. Ini apa itu S titik bintang? Apa? S itu apa tadi? S itu apa? Yang di itu yang Ini. itu. Ini. Kiri. Suara CD kecil sekali. Nih S titik bintang itu. Oh, S titik bintang ini dia maksudnya itu memanggil gini. Dia akan memanggil semua kolom yang ada di alias S ini kan saya membuat alias siswa itu menjadi S. Nah, jadi saya tidak perlu menulis siswa.nis. Bisa juga begini misalkan. Nah, misal saja begini, Apa? Taruh. Paham lah sih maksud saya. Kita bisa buat begini manualnya kan. Tapi kan kepanjangan kan. Kita akan ubah semuanya di sini menjadi siswa.kode kelas, k.kelas. Jadi kita buat aliasnya. Nah, S titik
bintang itu adalah memanggil semua kolom yang ada di tabel tabel S. Oke, Oke, sip. setelah saya punya view-nya, sekarang saya akan menggunakan view ini sebagai, nah, saya akan menggunakannya di sini sebagai tabel. Tapi saya harusnya tidak menggunakan sebagai tabel. Saya akan buat satu lagi variabel yang sebut sebagai view yang isinya adalah itu. Nah, dan ini saya tetap biarkan. Kenapa? Karena tabel ini dia nanti punya operation kayak insert. Nah, misalkan saya mau buat di sini insert public function insert data. Nah, pastinya harus tabel di sini yang kita panggil karena view ini tidak bisa menerima operasi seperti insert karena dia hanya untuk pemanggilan data, hanya untuk menampilkan data saja. Nah, jadi itu kelemahannya kalau view dia hanya untuk menampilkan. Nah, sisanya tabel bisa untuk operasi-operasi yang lain. Nah, jadi saya di sini tambahkan view dan saya akan ganti di sini menjadi view dan saya lanjutkan ke dalam di view yang udah kita buat juga. Bedanya nih ya, view yang ini dengan view yang ada di MySQL itu perbedaannya. View yang ini adalah maksudnya user interface, tampilan di dalam kode editor, tapi kalau view yang ini adalah bantuan interaksi yang kita bisa buat dengan menghubungkan antar tabel kah, melakukan join antar tabel kah, sehingga kita tidak perlu melakukan join manual ke dalam bisnis logiknya. Jadi kita udah selesaikan di dalam data akses layernya. Nah, saya akan tampilkan di sini data kelasnya. Apa namanya, nama kelas. Oke, saya coba tampilkan. Nah, oke, biar rapi. Oke, jadi itu ya buat sederhana bagaimana kita menerapkan yang kita sebut sebagai arsitektur, software arsitektur di dalam pengembangan aplikasi ataupun website kita ke depan. Nah, dengan cara begini jadi ke depannya kita mau merubah view atau merubah data atau kolom, kita tahu mana yang akan kita lakukan pertama ya. Pertama kita mulai dari database. Nah, tapi kalau ternyata kita ingin membuat interaksinya, oh saya hanya ingin menampilkan data tertentu dari tabel, ya udah tinggal atur di dalam msiswa ini dari model ini buatkan satu lagi function untuk mengambil data, get data by ID misalkan. Nah, seperti ini. Dan kita hanya tinggal menambahkannya where saja di sini. This db where ID. Nah, seperti ini. Nah, ini akan fungsinya adalah untuk mengambil data berdasarkan ID tertentu. Begitupun yang insert, update, seterusnya kita bisa buatnya semuanya di dalam model. Setelah jadi di model, melalui controller kita tinggal akses mana yang kita butuhkan saja. Entah kita nanti mau membuat satu fungsi lagi untuk save, sama caranya juga. Save data. Tinggal panggil functionnya insert. Nah, dia kalau di insert dia tidak menggunakan ini. Nah, tapi harusnya dia menggunakan data nanti di sini. Data. Nah, data area yang kemudian kita simpan dalam sini. Oke, sebenarnya saya tidak bisa lanjutkan untuk sampai ke proses insert dan update-nya. Saya rasa untuk malam ini cukup sekilas mengenai software arsitektur biar teman-teman ada pengantar tentang bagaimana penerapan arsitektur ke dalam pengembangan mulai dari database layer sampai ke presentation layer. Oke, baik. Saya kembalikan ya. Langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Aduh.
Sorry, kekelus. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. As-salatu khairum minan. Iya, sudah waktunya istirahat juga. Kemana? Gimana saudara Erwin? Ayo guys, mungkin ada yang ingin ditanyakan guys, Tarik. atau ada yang masih dibingungkan, Pis.